Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga doa Bapak Ibu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan ini setiap orang pasti mendambakan apa yang disebut dengan sandang, pangan, dan papan, ya, atau rumah, ya. Tetapi banyak juga orang yang sampai pensiun, sampai tua tidak punya rumah. Tetapi ada juga yang rumahnya kebanyakan, itu ya, karena di mana-mana punya rumah, itu ya. Oleh karena itu kami ingin mencoba untuk mengurai apa itu rumah, lalu fungsinya apa, kemudian bagaimana cara memiliki rumah, gitu ya. Lalu seperti apa rumah yang didambakan bagi setiap muslim, atau seperti apa gambaran rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari istilah rumah, ya. Rumah itu kan bisa berarti tempat bermalam, bisa berarti mabit, gitu, atau ahlil bait, ya, itu. Kemudian rumah juga ya tempat berkeliling, ya, beredar, atau dapur, sumur, kasur, ya, artinya ya beredarnya anak-anak atau keluarga. Kalau di perumahan ya beredarnya lebih cepat, itu ya, karena setelah masuk sudah pintu keluar, itu ya, itu. Kemudian rumah itu bisa berarti tetap, tenang, dan tentram, ya. Itu diambil dari sakinah, mawadah, warahmah, itu ya. Kemudian rumah juga bisa diartikan tempat singgah para penghuni rumah, itu istilah rumah, itu ya. Lalu fungsi rumah itu tempat berlindung dari cuaca yang dingin, yang panas, itu ya, dalam kehidupan sehari-hari, tempat beribadah, tempat mengembangkan spiritualitas seseorang. Karena di dalam kehidupan ini memiliki spiritualitas seseorang itu sangat dibutuhkan, sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak bukti yang bisa ditunjukkan secara empiris. Misalkan di Los Angeles itu kan rumahnya Pak Amir tidak tersentuh lautan api, ya, padahal kanan kirinya sudah terbakar hangus. Itu karena kekuatan doa, salah satu di antara kekuatan spiritualitas, itu ya, itu. Kemudian ada yang naik sama mobil, ya, kemudian tiba-tiba di depan mobil itu ada kijang yang sedang berhenti, ya, menghentikan mobil itu. Ternyata
di belakang itu atau di depannya, karena di depan itu ada terowongan yang tidak lama lagi terowongan itu roboh ya, ambrol gitu ya, ambrol. Jadi kalau misalkan tidak ada tadi kijang yang menghalang-halangi, ya sudah habis itu satu mobil itu. Fungsi rumah juga untuk mempersiapkan generasi dakwah yang tangguh ya. Karena rumah itu sebagai sarana untuk pembinaan iman dan tauhid ya. Kemudian rumah itu berfungsi untuk bersilaturahmi dengan tetangga dan sahabat, tempat untuk istirahat dan bercengkerama ya bersama keluarga gitu. Rumah juga bisa berfungsi sebagai musola, sebagai benteng tauhid dan keimanan, bisa digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan rumah juga sebagai tempat pasangan suami dan istri gitu ya. Ini kalau fungsi rumah itu berfungsi dengan maksimal, dengan baik, dengan optimal, ya saya kira tidak ada kehancuran dalam rumah tangga. Karena di Jawa Barat itu kan setiap bulan ada perceraian 600 orang. Jadi di Jawa Barat itu ada janda setiap bulannya tambah 600 orang. Jadi bagi yang mengharapkan janda dari Jawa Barat bisa mungkin mendata gitu ya, mana yang diminati gitu ya. Lalu ciri ya atau kok cirinya cara memiliki rumah ya dalam Islam. Gimana cara memiliki rumah di dalam Islam? Ya salah satu diantaranya kita membaca doa dan melakukan amalan-amalan tertentu. Itu ya. Lah amalan-amalan tertentu yang bisa dilakukan agar kita itu bisa memiliki rumah itu ya, yang pertama kita membaca doa, ya, membaca doa agar cepat punya rumah. Doanya bisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma rabbal baiti as'aluka bijahi ahlil bait an tuyassiroli khaira baiti hatta latakula ya lait, itu ya, itu yang artinya ya Allah, Engkau pemilik Baitullah, aku memohon dengan wasilah ahlil bait Rasulullah agar Engkau memudahkan untukku sebaik-baiknya rumah, sehingga kami tidak mengucap seandainya aku punya rumah. Itu doa yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca surat Yasin. Dua ayat yang terakhir ya. Ayat 82 dan 83. Banyak 7 kali gitu setelah sholat subuh ya. Jadi ayat itu berbunyi, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada sayaqula lahu kun fayakun. Gitu. Wa subhanalladzi biyadihil malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nanti bisa dilihat itu surat Yasin dua ayat yang terakhir. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang bermanfaat untuk memudahkan pembangunan rumah itu. Lalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Lalu ya sholat hajat agar punya rumah gitu. Nah, yang terakhir, materi yang terakhir Bapak Ibu, lalu
bagaimana supaya rumah yang kita harapkan, yang kita miliki, bagi yang sudah punya dan yang belum punya yang kita harapkan itu, agar rumah kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya cara agar rumah kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu digunakan untuk ibadah sholat, ya, untuk ibadah sholat. Jadi tempat tinggal yang menenteramkan itu seringkali digunakan sebagai tempat sholat, ya. Tempat sholat, tempat zikir, tempat pengajian gitu ya, sebagai bentuk kemaslahatan untuk agama. Ya, rumah selain menjadi tempat ibadah juga media menghantarkan penghuninya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat berjamaah itu akan terjalin kebersamaan, saling menghormati, kerukunan dalam keluarga, sehingga bisa memberikan solusi segala masalah yang ada di dalam keluarga itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ya, ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin, yang artinya, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan itu rumah kita itu untuk sholat sunnah ya, untuk apa tadi, pengajian itu. Jadi sekali tempo juga digunakan untuk sholat jamaah gitu ya. Tapi untuk bapak-bapak perintahnya sholat jamaah itu ya di masjid itu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan ya. Jadi manakala mengajari anaknya itu membaca Al-Quran, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan barang siapa yang mengajari membaca Al-Quran dengan hafalan, lalu setiap anak membaca satu ayat, maka Allah mengangkat satu derajat untuk ayahnya, sehingga pada akhir Al-Quran yang baca itu. Jadi usaha atau cara yang kedua agar rumah yang kita miliki itu diberkahi oleh Allah, ya selalu dibacakan Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ya, ayat 82 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma wasyifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, upaya agar rumah yang kita miliki ini bisa diberkahi oleh Allah itu selalu diisi dengan majelis zikir, kemudian berzikir, bersyukur, harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Apabila direalisasikan kegiatan berumah tangga, majelis zikir, kemudian bersyukur, berzikir itu, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga tersebut akan disinari oleh cahaya ilahi ke dalam hati penghuninya, sehingga menjadi hati mereka itu menjadi tentram itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Ya. Ingatlah kalian kepadaku, kepada Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir kami sampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rumah yang dijadikan tempat berzikir itu akan diberikan nur ilahi bagi penghuninya, cahaya ketenangan, ketentraman, keharmonisan dan kerukunan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi dengan rahmat Allah, dan diturunkan kepada mereka sakinah atau ketentraman. Allah senantiasa menyebutkan mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Itulah hadirin jamaah salat zuhur yang saya hormati, sekelumit kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang belum punya rumah, ya Allah memberikan kemudahan untuk bisa punya rumah, dan yang sudah punya rumah mudah-mudahan memperoleh keberkahan atau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.